Shalom teman-teman. Ya, pada hari ini kita akan sama-sama beribadah, menenangkan hati kita. Kita ingin saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih untuk saat ini Tuhan, Kau berikan kami bersama-sama bertemu walaupun dengan secara online ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau membuka setiap hati kami untuk dapat menerima berkat-berkat-Mu Tuhan, untuk dapat menerima pemahaman tentang kehidupan ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Berkati kami yang akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Ya, shalom teman-teman. Pada saat ini saya berharap teman-teman semua lebih bersemangat lagi dalam memuji Tuhan. Kita sama-sama merasakan kasih Tuhan dalam seminggu ini. Ya, kita ingin memulai ibadah kita. Pada saat ini kita akan mengangkat lagu pujian kita yang pertama, Go Tell It on the Mountain. Biarlah kita sama-sama pergi mengabarkan berita Tuhan. Kita katakan go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds lay there watching over silent flock by night, behold through all the heaven firman Tuhan, kita ingin lebih mengasihi Tuhan lagi. Namun sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita dari surga dengan cinta. Karena itulah yang selalu kita rasakan. Dan dari hati kita dengan cinta, itulah yang akan selalu kita bawa. Mari kita sama-sama katakan, sebelum dapat ku mengasihimu Tuhan, Kau yang terlebih dahulu mengasihi. Sebelum dapat ku mengasihimu, Kau terlebih dulu menyayangi hidupku. Bukan aku yang telah memilih, Engkau layak memanggilku dengan namaku. Dari surga dengan cinta, ini yang selalu ku rasa. Hingga Engkau telah datang menyelamatkanku. Dari hati dengan cinta, ini yang selalu ku bawa. Setiap kali ku datang untuk menyembah-Mu. Sekali kita katakan, sebelum dapat ku mengasihi-Mu Tuhan. Sebelum dapat ku mengasihi-Mu, Kau terlebih dulu menyayangi hidupku. Bukan aku yang telah memilihmu, namun Engkau
yang selalu kurasa, hingga Engkau telah datang menyelamatkanku dari hati dengan cinta. Ini yang selalu ku bawa setiap kali ku datang untuk menyembahmu. Kita katakan dari surga dengan cinta, dari surga dengan cinta. Ini yang selalu ku rasa, hingga Engkau telah datang menyelamatkanku dari hati dengan cinta. Ini yang selalu ku bawa setiap kali ku datang untuk menyembahmu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuan Taurona. Kita pemudi Iut, kembali kita dalam persekutuan. Kita bersyukur untuk kekuatan kesehatan Tuhan memberikan bagi kita ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, kelayakan yang Tuhan berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang baik ini kami juga rindu untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berkati kami, memampukan kami memahami firman-Mu, bahkan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom kembali bagi teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah atau dimanapun kita berada saat ini ya. Karena Tuhan selalu melindungi kita dan menolong kita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat malam hari ini adalah Lukas 1 ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Teman-teman yang punya Alkitab, boleh kita sama-sama membaca ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3 ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semuanya ya. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman semuanya mungkin berpikir, wah ini udah bulan Desember. Mungkin ada yang senang karena akan beli baju baru, atau mungkin oh ini gaji 14 akan datang, atau wah ini aku akan terima banyak hadiah Natal dari teman-teman, dari keluarga, dari mana-mana saja. Mungkin banyak hal yang kita dapatkan di bulan Desember, bulan yang berbahagia bagi kita semuanya. Atau kita berpikir, oh di bulan Desember ini, wah kita akan merayakan Natal yang identik dengan kemeriahan, kemewahan, bahkan dekorasi-dekorasi yang sangat indah. Ya mungkin ada gereja yang bisa membuat itu untuk di tahun ini, tapi ada juga yang secara online. Tapi itu tidak juga mengurangi sukacita kita. Tapi karena kita menyadari bahwa Yesus lahir di hati kita ya, itu yang terpenting. Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini di bawah sebuah tema, yaitu berkorban untuk Natal. Sekali lagi ya, tema kita untuk malam hari ini adalah berkorban untuk Natal. Wah, kalau tadi kita kan bilang Natal identik dengan kemeriahan, kemewahan. Loh, kok contoh kasih ini sih? Apa sih maksudnya? Ya, kita mau sama-sama belajar ya dari tema kita malam hari ini, belajar
untuk berkorban untuk Natal ini. Teman-teman semuanya, ada sebuah cerita tentang seorang anak yang bernama Mark bersama dengan kakaknya Bianca. Waktu itu Bianca ikut dalam vokal grup di gerejanya dan Mark ikut mengantarkan kakaknya ini. Mark ini sewaktu di gereja menunggu kakaknya ini, dia melihat Bapak Pendeta sedang memegang salib. Waktu Mark melihat itu, dia langsung mendekati dan bertanya kepada Pak Pendeta ini, "Pak Pendeta, kenapa Bapak pegang ini?" "Oh iya nak, ini salibnya baru dicat, dikasih warna baru ya, untuk dekorasi Natal kita." "Oh iya kak." Ya, terus Bapak Pendeta ini bilang, "Bagaimana menurutmu nak? Apa bagus?" "Bagus Pak, bagus." Terus Mark dengan senang menawarkan kepada Pak Pendeta ini, "Pak Pendeta, bisa saya bantu Bapak?" "Oh iya, bisa. Tolong pegang ya. Lagi pula saya ada beberapa urusan yang harus saya urus sebentar, nanti saya akan kembali ya. Tapi ingat, jangan asal pegang ya, jangan asal taruh, karena catnya belum kering." "Oh iya Pak Pendeta, baik. Saya akan tunggu Pak Pendeta sampai datang." Nah, dengan pesan ini, Mark menunggu Pak Pendeta ini. Dia tunggu berapa menit tambah berapa menit gitu ya. Tapi Pak Pendeta ini belum datang juga. Sampai akhirnya kakaknya Bianca ternyata sudah selesai latihan vokal grup. Nah, waktu Bianca mau lihat Mark, dia langsung samperin ini adiknya dan berkata, "Mark, yuk kita pulang. Saya sudah selesai latihan vokal grup." Wah, Mark bilang nih, "Maaf kak, saya belum bisa pulang. Kakak duluan aja, karena saya masih pegang itu." Lalu Bianca ini berkata seperti ini kepada adiknya Mark, "Udah taruh aja situ. Toh juga kayaknya ya, catnya udah kering kok." Tapi Mark bilang, apakah dia mau atau tidak? Dia berkata kepada kakaknya, "Maaf kak, saya harus menunggu Pak Pendeta itu sampai datang, karena saya sudah janji dan saya udah bilang akan menunggu Pak Pendeta itu sampai datang untuk pegang salib ini lagi." Dan apa yang dilakukan Bianca? Bianca kesal ya, karena adiknya ini tidak mengikutinya. Tapi Mark, dia setia, dia menunggu, dan dia taat perintah apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini. Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kisah Maria yang kita baca malam hari ini? Mungkin teman-teman bilang, "Oh itu kan kisah waktu Yesus mau lahir di dunia ini." Oh iya betul, itu kan tentang kisah Natal. Oh iya betul. Tapi malam hari ini kita mau belajar berkorban untuk Natal. Bagaimana sih dengan apa kita belajar dari hal ini malam hari ini? Kita lihat Maria ada samanya juga dengan kisah Mark ini, ya, di mana Maria pada waktu itu datang seorang malaikat kepadanya dan berkata di dalam Lukas 1 ayat 28 ya, saya akan bacakan bagi kita. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat ini, hai engkau yang dikaruniai, berarti ada suatu pemberian kepada Maria ini. Wah, kira-kira apa? Ya, yaitu tentang dia akan mengandung bayi Yesus. Apakah dia langsung terima atau bagaimana? Kita juga baca di dalam Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum menikah atau belum bersuami." Di sini firman Tuhan mengatakan, "Karena aku belum bersuami." Meskipun di dalam Alkitab memang dicatat
bahwa Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi belum menjadi suaminya. Bagaimana Maria bisa menerima hal ini? Dia seorang gadis yang belum bersuami, dia akan mengandung. Bagaimana pandangan teman-temannya? Bagaimana pandangan tunangannya? Bagaimana pandangan keluarganya? Bagaimana pandangan orang-orang di sekitarnya? Bahkan bagaimana sih nanti pandangan bagi bangsa-bangsa di mana tempat Maria? Wah, apakah ini hal yang mudah? Tentu saja bukan. Ini adalah hal yang sulit bagi Maria. Karena apa? Sedangkan di bangsa Yahudi pada saat itu ada satu hukum. Kalau kita baca di dalam Ulangan 22 ayat 20 sampai 21, di situ menceritakan tentang kalau ada seorang gadis atau perempuan kedapatan mengandung sebelum dia menikah, maka dia akan ditaruh di di depan rumah ayahnya dan disuruh melempari, bukan hanya keluarganya saja tapi seluruh kota itu melempari sampai mati, bukan hanya sampai sakit begitu saja, tapi dikatakan di situ sampai mati. Ini adalah hal yang sulit sebenarnya bagi dia. Kalau kita memandang dari kemanusiaan kita, wah saya tidak bisa terima ini. Kenapa harus saya? Kenapa nggak ada yang lain? Ini kan sering adalah pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa harus saya sih? Ini kan hal yang tidak mudah. Tapi apakah Maria menolaknya? Tentu saja. Seperti kisah yang sudah tahu, memang akhirnya Maria berkata apa? Seperti firman Tuhan yang kita baca malam hari ini di dalam ayat 38 itu. Apa perkataan Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau kita menyadari saya adalah hamba Tuhan, berarti Tuhan yang berhak atas hidup kita. Dan ini adalah perkataan Maria yang disampaikan kepada malaikat itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tidak selesai di situ, dikatakan lagi, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, perkataan malaikat itu. Berarti di situ Maria mengabaikan apa yang menjadi kesulitan di dalam dirinya, kesulitan untuk melengkapi mungkin keluarganya, masyarakat yang ada. Tetapi dia lebih mengatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepadanya. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Ini adalah hal yang luar biasa yang bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana kita mengambil sikap dengan hati nurani kita juga. Kita selidiki, oh ini apakah perintah dari Tuhan atau perintah dari siapa? Apakah saya harus lakukan ini atau tidak? Ini juga menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Maria melakukan itu. Maria mengiyakan atau yang dikaruniainya itu tadi, dia menerima itu di dalam dirinya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tidak mudah ya. Kalau misalkan saja kita punya teman, dia minta sesuatu, ya udah terserah kamu lah. Kalau itu kita katakan, mungkin sudah ada pertimbangan bagi kita, oh memang itu bisa atau tidak. Itu memang seperti kemauan kita atau tidak ya. Maka kita mau mengiyakannya. Seandainya nih ada teman-teman cewek yang ada di rumah, pemuda-pemudi yang mungkin ada tunangannya, ada pacarnya. Kalau kita di posisi Maria, apakah kita sanggup atau bisakah kita mengiyakan apa yang dikatakan itu? Belum tentu ya. Dan juga mungkin barangkali tidak. Kita tidak bisa menerima itu karena kita akan dipermalukan mungkin dari teman dekat kita, keluarga kita, masyarakat. Mungkin tidak bisa kita menerima itu.
Tapi marilah kita ingat, di balik apa yang dialami oleh Maria, bahkan kalau kita baca kisah bagaimana dia akan melahirkan bayi Yesus, itu adalah hal yang sulit juga. Tidak semudah itu, karena dia harus pergi malam-malam bersama dengan Yusuf tunangannya. Bagaimana dia cara menyampaikannya itu kepada Yusuf, kalau itu bukan kalau seperti kita ya hasil perselingkuhannya, tapi itu adalah suatu karunia daripada Tuhan. Bagaimana dia akan melalui malam-malam itu selama dia mengandung itu. Itu adalah hal yang tidak mudah, tapi ketidakmudahan, kesulitan-kesulitan yang dialaminya itu ketika dia mengiyakan dan dia berkata kepada Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Bahkan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau kita menyampaikan ini, maka adalah kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam Tuhan. Inilah bentuk penyerahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Apakah kita pernah menyampaikan itu? Apakah kita mungkin di dalam pergumulan kita berkata seperti itu, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Atau justru kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Ini juga bisa mengevaluasi kita malam hari ini. Nah, teman-teman semuanya, di balik apa yang dialami oleh Maria, yang tadi saya sudah katakan dari awal, ini mengingatkan kita tentang kisah yang sulit itu. Tapi apa? Di ujungnya itu adalah, di akhir ceritanya adalah bahwa ada kisah Natal setelah apa yang dialami oleh Maria. Maria berkorban untuk merasa malu, mungkin tidak diterima, mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak mudah secara fisik juga ya, mungkin secara mental. Tapi ketika dia betul-betul menyerahkan itu, dia mau berkorban, mengorbankan dirinya juga ya, berkorban. Mungkin dia tidak akan seperti yang dulu lagi, apakah kecantikan atau hal yang lainnya itu, penerimaan diri dari orang-orang di sekitarnya. Tapi di akhirnya kita melihat kenapa kita bisa merayakan Natal dengan kemeriahan, merayakan Natal dengan sukacita, karena ada pengorbanan dari seorang gadis yang bernama Maria ini. Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya yang mungkin kebahagiaan yang kita inginkan? Kalau Natal mungkin mengingatkan kita suatu hal yang berbahagia, apakah itu kebahagiaan bagi teman-teman semuanya? Mungkinkah ketika pencapaian-pencapaian di dalam kinerja kita, di dalam perkuliahan kita dapat IP yang bagus, atau dalam bekerja kita dipromosikan dan semakin dipromosikan, atau gaji yang semakin naik gitu ya, atau jabatan kita yang semakin naik level, itukah menjadi kebahagiaan kita? Bisa saja. Tapi apakah kebahagiaan kita itu sudah seperti yang Tuhan mau atau tidak? Dan letak kebahagiaan kita itu sudah kita letakkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan atau tidak? Tetapi malam hari ini, di bulan Desember ini, bulan-bulan yang kita nantikan ini, saya juga mau mengajak kita berbahagia bukan karena kita menerima, tapi di bulan ini saya dan kita semuanya sama-sama belajar untuk berkorban. Itu ada satu hal yang kita korbankan untuk mencapai kebahagiaan itu. Yaitu apa? Mungkin teman-teman punya teman atau keluarga atau orang lain yang pernah teman-teman lihat, boleh untuk di bulan ini bersama-sama merayakan Natal. Atau kalau selama ini kita hanya nimbrung dengan program gereja untuk memberi, bisakah kita berkorban dari apa yang kita miliki untuk memberi kepada orang lain? Sehingga itu juga menjadi sukacita kita, terlebih untuk sukacita yang daripada surgawi, kemuliaan untuk Tuhan. Dan di bulan Desember ini, sebelum di tanggal 24-25 yang biasa kita rayakan Natal,
Mari, mungkin bisa kita lihat di sekitar kita orang yang tidak mampu, orang yang mungkin jarang ke gereja karena mereka minder, teman-teman punya baju baru atau hal yang baru. Tapi marilah hati yang baru kita miliki untuk di bulan ini, untuk memberi kepada orang yang membutuhkan atau orang-orang yang di sekitar kita. Kita sama-sama merayakan Natal bersama mereka. Kalau mungkin tidak bisa juga itu, mari kita cari satu orang atau satu keluarga untuk kita doakan di hari Natal ini. Kita berdoa, mengorbankan waktu kita juga bisa untuk mendoakan mereka. Nah, dari kisah Natal kita tidak hanya belajar sukacita, hanya kemewahan dan penerimaan, tapi kita juga memberi, berkorban untuk orang lain, berkorban untuk Natal di tahun ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami sama-sama belajar dari kisah Maria, bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk Natal yang boleh kami rayakan bersama. Terima kasih untuk karunia yang Tuhan berikan juga kepada kami, bahkan berkat-berkat-Mu biarlah di bulan Natal ini, bulan Desember ini, kami juga belajar bagaimana untuk berkorban untuk orang-orang di sekitar kami. Kami boleh berdoa ataupun memberi dari apa yang kami miliki untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita mau merespon firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan membentuk hati kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan mau menyenangkan. menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Bagai emas murni,
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.